Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Pertiwi dengan NIM PO 71320322101 TLM kelas B tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi rektum, anatomi fisiologi rektum dan anus atau sistem pencernaan manusia. Apa sih sistem pencernaan itu? Nah, saya kasih tahu ya. Sistem pencernaan adalah sistem organ manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat energi, dan membuang bagian makanan yang tidak dapat tercerna atau sisa proses tersebut dari tubuh. Nah, teman-teman, sistem pencernaan itu sangat penting loh bagi tubuh kita, karena sistem inilah yang mengolah seluruh makanan menjadi energi, baik secara kimiawi maupun mekanis. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyebutkan satu persatu organ-organ sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus besar dan usus halus, dan anus dan rektum. Dan bagaimana sih proses sistem pencernaan mulut? Proses pencernaan manusia dimulai dari makanan, digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun berperan dalam mencampur makanan dengan air liur, mengerahkan makanan di dalam mulut agar tergigit secara merata oleh gigi dan kemudian mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua itu kerongkongan esofagus. Dalam proses menelan makanan, organ sistem pencernaan manusia yang berperan adalah kerongkongan esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 25 cm dan berfungsi menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Nah, di saluran ini terdapat otot berbentuk cincin yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan ataupun mulut. Ketiga itu lambung setelah menerima makanan dan minuman. Lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan makanan yang masuk ke lambung ini. Diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong menuju usus halus. Selain memecah makanan lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Yang keempat itu ada pankreas. Pankreas itu dalam sistem pencernaan manusia, pankreas menghasilkan enzim yang bertugas untuk memecah nutrisi seperti enzim lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protease untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kelima itu ada kantung empedu. Hati atau liver merupakan penghasilan cairan empedu yang perannya sangat penting dalam sistem pencernaan manusia, yaitu memecah lemak menjadi asam lemak. Cairan empedu itu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan nutrium yang disimpan di dalam kantung empedu. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Nah, yang keenam itu ada usus halus makanan yang sudah menjadi pasta atau kimia di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan perisaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum bagian bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum bertanggung penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang ketujuh itu ada usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar
akan mendorong limbah makanan tersebut dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30 atau 40 jam. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Selain mengeluarkan tinja, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang anus dan rektum. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir, sedangkan rektum adalah bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Anus merupakan lubang tempat keluarnya kotoran atau feses setelah sebelumnya ditampung di dalam rektum. Rektum berfungsi untuk menerima dan menyimpan feses hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus.